Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Vina Herpiana dan teman saya Dede Irawan, Mufida, dan Mulia Ainun Septania. Kami dari kelompok 10 periode manajemen S1 Universitas Pamulang akan mempresentasikan siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukaan, pembukuan, dan ditutup dengan jurnal penutup. Tahapan akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi. Identifikasi setiap transaksi menjadi tahapan pertama dalam siklus ini. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan, yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan yang setiap transaksi yang terjadi. Bukti transaksi ini bisa berupa akuntansi, faktur, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Oleh sebab itu, setiap transaksi akuntansi sebaiknya menggunakan bukti transaksi. Tahapan akuntansi. Lanjut dibahas ke nomor 2. Analisis transaksi. Setelah tahapan identifikasi akuntan, kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Secara matematis, umumnya akuntansi menggunakan persamaan pencatatan transaksi dalam jurnal dalam proses penjumlahan. Setiap transaksi dibagi ke dalam 2 bagian debit dan kredit. Tahapan akuntansi. Nomor 4. Posting buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam suatu periode. Dalam sebuah perusahaan, dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuannya adalah memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Lanjut nomor 5. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dalam menuliskan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Next, nomor 6. Penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo penyesuaian ini adalah jumlah saldo pada aktiva maupun pasiva berjumlah sama besar. Tahapan akuntansi nomor 7. Menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Setelah rekening tersebut ditutup,
Jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Lanjut nomor 8. Menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Tahapan pada siklus proses akuntansi dalam satu periode sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional. Boleh dilakukan atau tidak. Boleh atau tidak. Neraca saldo pada tahapan ini berisikan saldo rekening permanen dan rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Selanjutnya, melakukan pencatatan dalam siklus akuntansi. Yang pertama, bukti transaksi. Bukti transaksi yang berasal dari dalam perusahaan untuk perusahaan itu sendiri. Contohnya memo, yaitu bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian lainnya yang ada di lingkungan perusahaan. Bukti kas masuk, yaitu bukti saat perusahaan telah menerima sejumlah uang atas penjualan barang atau jasa. Bukti kas keluar, yaitu bukti saat perusahaan telah mengeluarkan sejumlah uang, pembayaran gaji, uang utang, dan sebagainya. Selanjutnya ke jurnal. Jurnal merupakan mengidentifikasi bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Contohnya, dari bukti transaksi antara lain faktur, kwitansi, nota, memo, dan sebagainya. Menentukan akun apa aja yang berpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkan dalam jenis harta, utang, ataukah modal. Menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Menetapkan untuk mendebit atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi sebelumnya. Harus menguasai menentukan debit kredit dalam suatu akun akuntansi. Dan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukannya. Selanjutnya ke buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Selanjutnya, neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar umum organisasi. Jumlah saldo debit terdaftar di kolom dengan judul saldo debit dan jumlah saldo kredit terdaftar di kolom lain dengan judul saldo kredit. Total masing-masing dari kedua kolom ini harus sama. Selanjutnya, jurnal penyesuaian, yaitu untuk menentukan akun nominal atau akun pendapatan beserta bebannya selama satu periode serta mengetahui kondisi yang sebenarnya dari akun tersebut untuk memperkirakan nominal pendapatan beserta beban yang sebenarnya dalam satu periode yang dimaksud untuk menentukan saldo pencatatan yang dimasukkan dalam akun buku besar nantinya di akhir periode. Sehingga estimasi saldo kewajiban maupun harta akan memperhatikan jumlah yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu ada laporan keuangan yang terdiri dari 5 bagian, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Laporan arus kas. Laporan arus kas biasanya berisi data terkait arus keluar masuknya uang perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan tujuan laporan ini untuk mengetahui berputaran keuangan selama periode akuntansi tertentu. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas merupakan laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan yang diakibatkan operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada satu periode akuntansi tertentu. Laporan raca. Laporan raca adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam suatu periode.
Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpanan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu ada jurnal penutup. Jurnal penutup yaitu menutup semua akun pendapatan, caranya dengan mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Menutup semua akun beban, caranya dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit beban. Menutup akun ikhtisar laba rugi, khusus untuk akun ini ada dua kemungkinan, yaitu jika perusahaan mendapatkan laba, laba diperoleh jika akun ikhtisar laba rugi sebelah kredit lebih besar dari akun ikhtisar laba rugi sebelah debit. Penutupan akun dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal. Jika perusahaan dalam mengalami kerugian diderita jika akun ikhtisar laba rugi sebelah debit lebih besar dari akun ikhtisar laba rugi sebelah kredit. Penutupan akun dengan cara ini mendebit akun modal dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Lalu menutup akun prive. Caranya dengan mendebit akun modal. Oke teman-teman, semoga video yang saya sampaikan dan teman saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.